إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul 'arsyil 'azim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyul karim. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidul amin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa ibtaqullah faqad fadzal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi ayatil karim. Bismillahirrahmanirrahim.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Tsumma ayatul ukhra wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tsumma ayatul ukhra yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku, mari kita sadar diri kita masing-masing bahwa sesungguhnya kita ini adalah hamba yang tidak memiliki apa-apa kecuali Allah berikan kepada kita. Pada ruang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka pantas apa yang kita miliki hari ini harus kita syukuri, karena itu sesungguhnya adalah milik Allah yang Allah titipkan kepada kita. Kesyukuran baik secara lisan maupun dalam bentuk perbuatan, dengan cara menggunakan semua yang Allah titipkan kepada kita semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita adalah hambanya yang senantiasa bijak mempergunakan nikmat Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bersolawat relung hati kita terbangun kerinduan pada baginda Rasul, kerinduan yang membuat hati kita senantiasa ingin mencontoh dan mentauladani Rasul, dan senantiasa malu bila kita jauh dari Rasul. Semoga kelak nantinya kita di yaumil mahsyar akan menjadi umat yang dibanggakan oleh baginda Rasul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, judul khutbah yang diamanahkan oleh pengurus Masjid Istiqomah Bengkalis adalah keutamaan menuntut ilmu. Ayat pertama yang Allah sampaikan kepada baginda Rasul, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhir ayat. Agar kita ini membaca alam semesta dengan kebesaran Allah, menemukan cintanya Allah dan menemukan kebenarannya Allah. Alhamdulillah, hari ini media untuk mendapatkan pendidikan formal begitu banyak. Dan sudah banyak pula lembaga pendidikan formal yang tersedia sebagai tempat untuk kita menuntut ilmu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengawali kata Iqra, membaca? Karena sumber kebenaran, sumber ilmu yang diberikan oleh Allah itu tidak akan pernah bisa untuk kemudian kita selesaikan. Dia berproses panjang masa. Bila puasa ada standar tertentu bagi orang yang sanggup, dan bagi mereka yang tidak sanggup maka kemudian mengganti di waktu yang lain atau membayar fidyah. Tapi setelah selesai bulan puasa, selesai sudah. Namun kalau seandainya kita melihat menuntut ilmu karena ruang lingkup dari kebenaran dan ayat-ayat Allah itu demikian luas, maka wajar kalau seandainya Allah mengajarkan kepada kita untuk menuntut ilmu sepanjang hayat tanpa pernah berhenti. Karena tak mampunya kita untuk mencari tepian dari ilmunya Allah. Maka wajar kalau seandainya Imam Al-Ghazali pernah berkata bahwa menuntut ilmu itu bagaikan seseorang yang minum air laut yang asin.
Semakin dia minum air laut, semakin dahaganya muncul ke permukaan. Tidak pernah ada rasa kepuasan dan kemudian merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Persoalan pada wilayah ilmu pengetahuan. Karena tidak pernah. Semakin kita menuntut ilmu, semakin kita tahu dengan hakikat kebenaran, semakin dahaga kita muncul ke permukaan. Maka apa keutamaannya? Salah satu keutamaannya janjinya Allah. Allah akan mengangkat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang menuntut ilmu dan memiliki ilmu. Beberapa derajat. Di dalam kata beberapa derajat, Allah tidak mengatakan 5, 6, 7. Tetapi itu rahasia Allah. Bisa jadi ribuan kali lipat derajatnya yang Allah angkat. Namun saudaraku, ilmu yang mana? Semua ilmu yang intinya mengenalkan diri kita hamba di hadapan Allah. Orang yang berilmu namanya ulama. Namun ulama yang mana pula? Al-ulama warasatul anbiya, itu ulama yang berpegang teguh kepada 4 pilar sifat Rasulullah: siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Bukan ulama yang hanya tahu dengan ajaran agama, bukan ulama yang mungkin mengerti dengan kitab fikih dan tafsir, bukan ulama yang kemudian deretan gelar akademik yang dia miliki, tetapi ulama yang siddiq, amanah, tabligh dan fatonah. Bila 4 pilar ini ia dapatkan, maka di ujung pilar itu wujudnya adalah adab. Bila orang berilmu tanpa siddiq, tidak pernah benar, berkata dusta, amanah dia tidak amanah, khianat, dia menyampaikan tapi kemudian dia sembunyikan, dia tidak akan mendapatkan adabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inti dari orang berilmu pada puncaknya adalah adab, akhlak. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Itu adab. Allah menyadarkan kita ini bukan pakar, kita fakir. Karena baru setetes saja ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita, kemudian kita menganggap diri kita pakar. Bukankah itu kesombongan? Berarti kita tidak punya adab. Lihatlah adabnya baginda Rasul. Oleh karena itu menjadi barometer bagi kita pemilih ilmu. Apakah kemudian ilmu kita sudah bermuara kepada akhlaknya Rasul? Dengan adab yang kita miliki mengantarkan kita bahwa kita sadar kita ini hanya khalil, kecil sekali di hadapan Allah. Oleh karena itu saudaraku, menuntut ilmu janganlah cuma. Carilah kebenaran dari berbagai sumber kebenaran. Jangan mencari sumber kebenaran dari lumbung kejahilan. Maka tepat yang Rasul katakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Kita yang mau memberi ilmu itu harusnya sadar nanti akan dipertanggungjawabkan apa yang kita berikan. Memang pantaskah kita sebagai seorang guru? Maka pantaskah kita sebagai orang yang akan memberikan ilmu tatkala kita sendiri belum punya adab? Apalagi kalau seandainya kita kemudian memegang ruang yang lebih besar, ruang keumatan yang seharusnya kita menjadi uswatun hasanah dalam seluruh sisi kehidupan. Kata kita menjadi penerang, nasihat kita menjadi penyuluh, ucapan kita menjadi penawar dahaga. Bukan sebaliknya.
Oleh karena itu saudaraku, bila kita memang berilmu secara syariat, maka bertanyalah secara hakikat, apakah kemudian kita ini sudah beradab atau belum? Orang yang berilmu akan melihat dirinya dalam ruang kacamata syariat. Ketika dia puasa, dia lihat dari syariat. Aku ini sudah sempurna puasaku belum? Bacaan Quranku apakah sekedar membaca Quran tetapi tak pernah aku bacakan Al-Quran itu dalam diriku? Qul huwallahu ahad. Memang itu perkataannya, firmannya Allah, katakan aku Allah ahad. Tapi pernahkah kita berkata pada diri kita ketika kita membaca Al-Ikhlas? Qul, hai diri, apakah Allah itu esa, ahad? Jangan kita tanyakan kepada orang lain. Bertanya dengan diri. Karena ruh kita harus kita tanyakan. Wahai ruh dalam diri, qul huwallahu ahad. Masihkah ada yang akbar lain selain Allah? Saudaraku, secara syariat kita lihat diri kita. Ini kurang. Zikirnya kurang, puasa Senin Kamisnya kurang, tahajudnya kurang. Kita merasa kurang dan kurang terus dalam ibadah kepada Allah. Tapi lihatlah orang lain secara hakikat. Supaya kita tidak berburuk sangka dengan orang lain. Ada orang yang tidak bersedekah. Kalau kita lihat secara syariat yang muncul adalah itu orang pelit. Berarti kita berkata, kita mengambil wilayahnya Allah. Karena yang tahu itu hanyalah Allah, orang bersedekah atau tidak. Mungkin dia tidak bersedekah secara materi, tetapi setiap hari lantunan Fatihah ia sedekahkan kepada seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia ini. Jadi kita jangan melihat syariat mereka. Lihatlah, mungkin mereka itu lebih mulia di hadapan Allah. Mungkin mereka tidak punya rentetan dari gelar akademik. Mungkin mereka tidak punya jabatan tertentu strategis di wilayah masyarakat. Tapi di hadapan Allah dia lebih mulia. Di penghuni langit dia ditunggu. Tetapi ketika melihat diri kita, kita lihat syariat. Itulah orang berilmu. Karena dia tidak pernah menampilkan ibadahnya yang banyak. Dia rasa kurang dan kurang. Karena apa? Karena nikmat Allah yang demikian banyak, yang tidak sebanding dengan ibadah yang kita peruntukkan kembali kepada Allah. Itulah orang yang berilmu, yang memiliki adab. Adab adalah merupakan tingkatan tertinggi dari orang berilmu. Tidaklah orang berilmu itu dipandang oleh Allah dan penghuni langit ketika dia tidak beradab. Mungkin dia disorak-sorai, mungkin dia dielu-elukan oleh penduduk bumi, tapi penduduk langit menutup mata dari mereka yang berilmu tapi tak beradab. Fa'tabiru lil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad ibni Abdillah. Fa ya ayyuhal hadirun jamaah Jumat rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi ayatil karim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kita berharap agar kita dapatkan itu. Namun ketika kita mungkin ada kesempatan melihat diri kita,
terhadap kualitas ilmu dan keulamaan kita untuk dekat kepada Allah agar berbuah adab, maka selalulah meminta pada Allah bimbingannya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita selamatkan keluarga kita semua, zuriat kita. Tetapi kemudian jangan lupa, Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita ini terlalu banyak zolim Bapak Ibu. Zolim ketika kita pada diri kita sendiri, pada keluarga kita, pada waktu, pada alam. Karena kita zolim, karena kejahilan kita. Pernahkah kita belajar dari dedaunan, selembar daun. Selembar daun yang kecil memang tidak akan bisa untuk melindungi kita dari tetesan air hujan dan terpaan panasnya matahari. Benar. Tapi ternyata daun yang kecil ketika diletakkan di pelupuk mata kita, alam ini justru tertutup. Maknanya, mari kita ambil pelajaran bahwa kadang-kadang yang kecil kita tidak ambil iktibar, padahal di situ ada kebesaran Allah yang harus kita dapatkan. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud ya qadiyal hajat. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya aziz. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya rahman. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabad dunya ya Allah wa qina adzabal yaumil mahsyar ya rahman wa qina azaban nari arhamar rahimin wa adkhilal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar. Allah